Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga kalian dan keluarga kalian hari ini dalam kondisi sehat. Berjumpa kembali bersama Ustazah Fida di tema 8 lingkungan sahabat kita muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Peta pikiran tema 8 muatan IPS. Tema 8 lingkungan sahabat kita itu ada 3 subtema. Subtema 1 manusia dan lingkungan. Materinya jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Subtema 2 perubahan lingkungan. Materinya ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi jenis usaha perorangan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Materinya ada 2. Yang pertama, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dengan benar. Melalui kegiatan mengamati bacaan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok dengan benar. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya berupa padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Yang kedua, peternakan. Usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Yang ketiga, perikanan. Usaha menangkap dan membudidaya berbagai jenis hewan perairan. Yang A, perairan air tawar seperti ikan nila, gurame, dan lele. Yang B, perikanan air payau seperti udang dan cumi-cumi. Yang C, perikanan laut seperti kerapu, tuna, cangkalang, dan teri. 4. Perhutanan. Usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kayu jati, damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah. Yang kelima, perindustrian. Usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contoh, industri makanan, pakaian, dan kendaraan. Yang keenam, perdagangan. Usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali kepada orang lain atau konsumen. Perdagangan melibatkan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Kini, perdagangan juga dapat dilakukan secara daring atau online shop. Yang kelima, pertambangan. Usaha menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Hasil tambang dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang A, mineral logam, contoh emas, perak, aluminium, dan lain-lain. Yang B, mineral non-logam, contoh batu kapur, belerang, dan pasir. Yang C, sumber energi, contoh minyak bumi. Yang keenam, jasa. Usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain.
Jenis-jenis jasa antara lain yang A. Jasa kesehatan seperti dokter, perawat bidang, apoteker, dan lain-lain. Yang B. Jasa keamanan seperti polisi, TNI, Satpam, dan lain-lain. Yang C. Jasa pendidikan seperti guru dan dosen. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan itu adalah usaha yang hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugian itu ditanggung sendiri. Memiliki modal terbatas sehingga jenis barang yang dihasilkan juga terbatas. Contohnya, toko, bengkel, atau warung. Usaha kelompok firma. Perusahaan didirikan paling sedikit 2 orang. Setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Resiko kerugian ditanggung bersama. Contoh, firma hukum. Usaha kelompok persekutuan komanditer atau CV. Ciri-cirinya, usaha dimiliki 2 anggota yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif hanya menanamkan modal. Contoh, CV Rian Motor. Usaha kelompok perseorangan terbatas atau PT. Ciri-cirinya, perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang yang ditandai dengan surat keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh, PT Penerbit Erlangga. Usaha kelompok BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Contoh, PT KAI, Kereta Api Indonesia. Usaha kelompok koperasi. Usaha bersama atas azas kekeluargaan. Setiap anggota wajib membayar simpanan pokok, simpanan yang dibayar 1 kali, dan simpanan wajib yang dibayar setiap bulan. Contoh, Koperasi Unit Desa atau KUD. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi. Produksi yaitu kegiatan mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi membutuhkan pekerja untuk mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga membuka lapangan pekerjaan. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi membantu masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Konsumsi, yaitu kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Contoh, kayu di hutan ditebang oleh produsen, kemudian dijadikan kayu gelondongan. Pengrajin kayu memproduksi kayu menjadi meja. Kemudian, meja didistribusi ke toko mebel. Lalu, konsumen membeli meja melalui toko mebel untuk kebutuhan rumah. Contoh yang kedua, kegiatan ekonomi pada teh. Produksi, petani memetik teh, kemudian diproduksi di pabrik. Kemudian, teh yang sudah jadi didistribusi ke toko. Kemudian, konsumen membeli teh untuk dikonsumsi. Dengan adanya kegiatan ekonomi, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kesejahteraan pun dapat tercapai. Latihan soal. Buku Bupena 5D halaman 68 nomor 1. Kerjakan di buku tulis, kirim jawaban kalian dengan kru tema di kelas kalian.
Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Usaha ekonomi perorangan biasanya memiliki modal terbatas dan keuntungan yang diperoleh dinikmati sendiri oleh pemilik, contoh, warung, bengkel, dan lain-lain. Usaha yang dikelola secara kelompok yaitu BUMN, firma, persekutuan komanditer, perseorangan terbatas, dan koperasi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan adanya kegiatan ekonomi, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kesejahteraan pun dapat tercapai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya.